Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review IM NF Audio RA15. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IM ini dikirimin oleh Hi-Fi Go, terima kasih banyak untuk Hi-Fi Go dan NF Audio. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% merupakan opini pribadi saya sendiri. NF Audio RA15 ini merupakan IM single dynamic driver dengan harganya yang berkisar $89. Yuk, kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dusnya seperti ini. Ada tulisannya Music Series. RA15 Full Metal Double Cavity Dynamic Drive IM. Di bagian belakangnya seperti ini. Full Metal Earphone Shell. Ada 0,78 something-something. Kayaknya ini fitur-fiturnya. Di bagian sini ada tulisan dapat apa aja. Bagian bawahnya ada spesifikasinya. Kita buka si dusnya. Waktu itu IM-nya ada di sini. Dibuka lagi, dapat apa aja? Ada ear tips-nya NF Audio MS42. Ada kitabnya yang nggak saya baca, dan juga waktu itu di sini ada pouch yang kekecilan sebenarnya, dan juga kabelnya. Ini juga ada si nozzle yang bisa diganti-ganti. Ini dari stainless steel. Untuk IM beserta pouch beserta kabelnya tunggu sebentar, saya beresin terlebih dahulu. Ini dia IM kabel beserta pouch-nya. Kita buka. Kita sekalian bahas build quality dari IM kabel dan juga fitur si nozzle-nya. Untuk build quality dari si bodinya sendiri, dia dari full metal, nggak dideskripsiin dari bahan apa, tapi tulisannya full metal. Dia bentukan IM-nya seperti ini. Ada tulisannya RA15 Music Series. Untuk harganya yang $89 ini berasa well put together ya. Build-nya oke, saya nggak ada komplain apa-apa. Dan juga untuk si bentukannya dia tuh agak kecil ya. Untuk kalian yang kupingnya mini mungkin pakai ini aman-aman aja. Tapi ada yang harus saya singgung, dia tuh dipakainya kayak yang ngambang feel-nya. Dia nggak ada support apapun dari area si body shell ke daun telinga kalian. Untuk si nozzle-nya sendiri dia replaceable. Yang ini warna emas, dia dari brass bahannya. Ada dua, tadi kan ada yang stainless dan juga ada yang brass. Ini NF Audio nyebut si nozzle ini bisa ganti tone. Ada yang tone warm, yang brass, ada juga yang tone bright. Nanti untuk masalah si tone-tone ini ya nozzle-nya, perbedaannya apa saya bahas di sound lebih lanjut. Untuk si kabelnya sendiri dia pakai QDC, tapi dicolokin 078 biasa pun bisa. Untuk build dari kabelnya sendiri ini dari SPC. Sayangnya terminasinya di 3.5 aja. Nggak ada opsi untuk pilih 4.4 maupun modular. Yang sangat disayangkan kompetitor merek sebelah dia udah pakai modular cable ya di harga yang sama. Untuk kabelnya sendiri ya fine-fine aja sih sebenarnya, cuman agak disayangkan aja. Untuk comfortnya gimana? Ini kan kalian notice sendiri ya, saya nggak make si ear tips bawaannya. Ini tuh kenapa? Karena di kuping saya yang ekstra besar, untuk dapetin fittingnya kalau make ear tips bawaan tuh harus di fiddly di goyang-goyang cik baru dapet. Saya agak ribet ya. Kalau make yang ini Dunu SNS tinggal ditancap langsung seal. Oleh karena itu saya pakainya Dunu SNS ear tips. Tapi kalau misalkan udah dapet seal-nya, sebenarnya ini nyaman banget sih karena memang bentukan shell-nya kecil dan ringan juga. Meskipun ini ngambang di kuping kalian, nggak berasa narik-narik ke bawah. Kita masuk ke bagian sound-nya.
Untuk soundnya sendiri dites pakai Vio KB3, Duno SNS Tips, dan Stockable. Musiknya diambil dari Apple Music dengan genrenya J-pop, EDM, rap, metal, dan jazz. Gambaran besar tonality-nya dia bass boosted neutral tapi mendekati ke mild V-shape juga. Kita mulai dari bassnya dulu. Bassnya fokus di mid bass area. RA15 ini punya punchy mid bass yang satisfying dengan decent sub bass depth. Speed bassnya very good. Ini bisa keep up dengan lagu-lagu double pedalan metal tanpa masalah apapun. Saya rasa dengan nozzle yang brass yang warna gold itu, bassnya tuh lebih tebal sedikit dibandingkan nozzle stainless steel. Untuk transisi bass ke mid-range-nya juga ini very good. Nggak bikin suara mid-range-nya muddy sama sekali. Tapi meskipun bassnya punya bobot yang oke dan memang di boost, quantity-nya nggak cocok untuk bass head. Untuk mid-range-nya gimana? Si mid-range-nya dia forward. Berasa agak sedikit bright dengan stainless steel nozzle. Sedangkan dengan brass nozzle, upper mid-range-nya berasa sedikit lebih kalem. Dan overall tonal balance-nya memang berasa jadi lebih warm. Itulah mungkin kenapa alasan NF Audio nyebutnya nozzle tuh bisa ngeganti tone jadi warm dan juga bright. Balik lagi, dengan stainless steel nozzle, upper mid-range-nya berasa sedikit agak shouty tapi bebas dari sibilance. Saya pribadi lebih prefer dengan nozzle yang brass. Kenapa? Karena dia overall tonal balance-nya lebih warm dan enak buat didengerin untuk selera saya pribadi. Kita masuk ke treble-nya. Treble-nya dia juga forward, extend, dan airy. Presentasi treble-nya dia lumayan forward juga karena ada sedikit peak di area mid treble-nya. Tapi untungnya dia nggak harsh, tapi berasa ada energi di area mid treble-nya. Dengan stainless steel nozzle, treble energinya berasa sedikit bablas untuk selera pribadi saya. Bukan jelek, tapi memang nggak sesuai selera saya aja. Untuk saya pribadi, sekali lagi saya lebih prefer RA15 ini pakai brass nozzle karena lebih kalem pembawaannya. Tapi positif side-nya untuk kalian yang treble head bisa pakai si stainless steel nozzle itu. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk harganya yang 89 USD, saya bisa bilang ini very good. Saya mulai dari stage-nya dulu. Dia megah untuk harganya. Stage layering-nya udah ada dan digambarin dengan sangat bagus. Stage shape-nya dia simetris baik dari sisi width dan juga depth-nya. Saya rasa ini ukuran stage-nya just right atau ya pas untuk dipakai gaming. Positioning dan separasinya dia very good. Saya rasa ini strong point-nya RA15. Positioning dan separasinya tuh untuk IM single DD, saya rasa ini sangat bagus ya, terutama cuma 89 USD. Dia tajam dan kohesif at the same time. Dipakai gaming tuh pinpoint banget. Bagus mirip-mirip NA2 Plus dari NF Audio juga yang kemarin sempat saya review. Kita masuk ke imaging-nya. Imaging-nya juga dia very good, tapi kalau imaging pasti saya bilang ini bergantung banget sama source yang kalian pakai. Tapi saya tes RA15 ini ke Vio KB3 udah hampir holografis, hampir nih, kata kuncinya hampir. Tapi belum ke situ, which is udah bagus banget untuk asking price-nya yang harga cuman 89 USD. Detail retrieval-nya gimana? Dia juga very good. Punch di atas harganya. Balik lagi, saya cuman mengingatkan, ini IM padahal cuman single dynamic driver, tapi semua frekuensi dari bass, mid, treble-nya digambarin dengan bagus, dengan jumlah detail yang cukup berlimpah. Tapi kalau misalkan saya harus nitpick, ekor treble-nya tuh kalau bisa lebih panjang lagi kayaknya bakal jauh lebih oke. Tapi ya namanya nitpick ya ngarep doang. Susah juga kayaknya untuk dapetin hal itu di harga IM yang cuma 89 USD. Kita masuk ke komparasinya. Di compare ke Moondrop Aria 2, sama single DD, sama 89 USD juga. Build-wise, Aria 2 berasa lebih solid dan lebih berat juga. Aksesoris, Aria 2 jauh lebih oke dibandingkan RA15. Sebagai contohnya, Aria 2 dapat kabel modular. 1. 2. Pouch-nya Aria 2
Ya lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan si. Ya ini kita bisa lihat sendiri lah, ini cuman kantong kecil kekecilan untuk RA15 ini. Untuk soundnya, dari tonality-nya dulu. Aria 2 punya suara yang lebih nyantai dari RA15 di area mid treble dan upper mid range-nya. Untuk bassnya sendiri, saya ngerasain RA15 dengan brass nozzle lebih berbodi dibandingkan Aria 2. Sedangkan untuk treble-nya, kalau misalkan kalian suka pembawaan treble yang nyantai, Aria 2 bisa jadi lebih cocok untuk kalian. Technicality-nya gimana? Ini yang lumayan berasa jauh. RA15 ini berasa lebih capable, lebih unggul dibandingkan Aria 2 di semua aspeknya. Satu-satunya yang bisa saya puji dari Aria 2 itu cuman pembawaannya yang relax dan ke arah mellow, yang memang gampang banget suara itu diterima di mass market entry level IEM. Jadi konklusinya gimana? Apakah NF Audio RA15 ini recommended? Jawabannya yes dan maybe. Mari saya jelaskan. Saya bisa rekomendasiin RA15 ini kalau misalkan kalian merupakan individual yang nggak masalah dengan pembawaan treble yang lumayan forward dan engaging. Saya juga bisa rekomendasiin IEM ini kalau kalian nyari IEM buat competitive gaming. Karena positioning dan separasinya RA15 ini bagus, dan juga untuk kalian yang mengapresiasi suara yang kohesif, tapi pengen technicality yang bagus untuk harga IEM under 100 USD, saya juga bisa rekomendasiin si RA15 ini. Kalau maybe-nya kenapa? Tadi kan saya bilang yes dan maybe. Ini sekarang maybe-nya. Maybe, misalkan nih, mungkin kalau kalian individual yang sensitif banget ke treble dan nggak suka treble yang engaging atau pengen IEM yang relax untuk bener-bener nyantai untuk dipakai tidur mungkin. Ya, nggak tahu kalian pakai IEM untuk apa. Mungkin bisa jadi bakal kurang cocok dengan RA15 ini. Dah, segini aja review saya kali ini. Apabila berkenan, boleh kali minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya, ini review untuk NF Audio RA15. Bye-bye.